Shalom umat berkemenangan. Kita ada dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau terus ada masuk dalam perenungan-perenungan yang membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara yang kekasih, kita terus bergerak di bulan November. Ya, tema kita bahwa kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita sebagai umat pemenang digambarkan sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mau belajar pagi hari ini merenungkan apa sifat-sifat dari mempelai itu. Kita mau belajar pagi ini, salah satunya adalah setia. Kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan untuk ada dalam kemenangan demi kemenangan. Setia, setialah. Setia sampai mati. Haleluya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Haleluya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati, setia sampailah, setia sampai mati. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih, untuk anugerah, untuk kesetiaan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang terus ada mengiring kami, itu setia. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau bersorak bahwa kami mau setia kepada Tuhan. Lewat iman percaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang siap sedia menanti kedatangan mempelai pria yaitu Yesus sendiri. Dan sikap kami mau setia sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa, kami merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah setia. Dan dikatakan lewat pujian ini, apa balasan kita? Ya, balasan kita untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa adalah Ia juga mau setia sampai akhir. Pujian ini berkata bahwa setianya sampai mati, sampai akhir hidup kita. Kita mau setia seperti Yesus sudah setia. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam perenungan pagi ini dan saya mengajak Bapak Ibu, umat berkemenangan, anak-anak muda, anak-anak mungkin teens, anak-anak mungkin sekolah minggu yang mau mendengar dan mau merenung firman Tuhan. Pagi ini kita mau baca satu kebenaran firman dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara yang kekasih umat berkemenangan, di sini dalam Wahyu 17 berkata bahwa ada suatu peperangan, ya, mereka yang melawan anak domba Allah. Dan di ayat-ayat terakhir ayat ini berkata bahwa kita juga bersama-sama dengan Dia akan menang. Siapa yang menang? Siapa yang beroleh kemenangan bersama-sama dengan Dia, anak domba yaitu Yesus Kristus? Adalah kita yang sudah dipilih, kita yang setia di dalam Tuhan. Di sini dalam Wahyu ini, kata setia di akhir ini juga memakai kata bahasa Yunani pistos. Ya, apa itu pistos? Pistos itu berarti bahwa kita melakukan segala sesuatunya
mengerjakan segala sesuatunya dengan ketekunan, dengan penundukan diri kepada perintah, di mana perintah itu datang bagi saudara dan saya. Kita melakukannya dengan setia, kita melakukannya dengan tekun, kita memelihara iman. Itu arti kata pistos. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa penting setia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita-kita yang setia dalam Tuhan inilah yang akan berperang bersama-sama dengan Dia, mengalahkan mereka yang melawan anak domba. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang berhak atas kemenangan bersama-sama dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk setia, saudara yang kekasih, saya juga mau baca dalam Matius 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Di sini kisah tentang talenta. Kita tahu ini perumpamaan tentang kerajaan surga, diumpamakan tentang talenta. Ada yang menerima talenta 1, ada yang menerima talenta 2, ada yang menerima talenta 5. Saya nggak bahas soal talenta dan bagaimana mereka mengembangkannya. Tetapi di ayat yang ke-21 ini, dari Matius pasal yang ke-25 berkata bahwa engkau hambaku yang taat dan setia. Setia di sini pun memakai kata yang sama, yaitu pistos. Saudara yang kekasih, di sini kita bisa merenungkan bahwa untuk dikatakan sebagai hamba yang setia, mengerjakan apa yang dipercayakan untuk saudara dan saya. Mau melakukannya, mau mengembangkan diri, itu pun setia. Setia bicara banyak hal, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam perkara yang kecil, aku menjumpai engkau setia. Oleh sebab itu, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Jadi setia juga lewat perkara-perkara yang kecil. Kita tahu dalam perumpamaan ini, talenta yang satu, orang mendapatkan satu dan dia tidak mau mengerjakan itu. Dan dia dianggap hamba yang jahat. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya mau dianggap dan dipandang sebagai anak-anak yang setia. Oleh sebab itu apapun yang engkau miliki, ayo setia dan kembangkan itu. Setia juga bicara tentang dapat dipercaya. Itu pun pistos. Seperti dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Pistos artinya juga dapat dipercaya. Saudara dan saya menjadi orang percaya harus dapat dipercaya. Beban atau tanggung jawab yang saudara dan saya terima harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga arti kata pistos yang runutannya arti dengan sama setia. Lalu setia juga bisa bicara dengan ketekunan. Seperti Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Itu pun pistos. Saya bacakan untuk saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi bagi orang percaya, menghadapi banyak hal yang mungkin mendera kita, membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak enak, bagi pencobaan demi pencobaan yang tentunya karena kita melakukan kebenaran firman, bukan karena perlakuan atau keputusan-keputusan bodoh kita. Itu pun bagian dari kesetiaan apabila kita melakukannya dengan tekun. Berbagai macam hal yang menghimpit kita, tatkala kita jalani itu semua, itu menghasilkan ketekunan, saudara kekasih. Dan ketekunan di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 ini, itu pun asal kata yang sama, yaitu pistos, sama dengan setia. Oleh sebab itu, ayo, gak usah takut, gak usah cengeng menghadapi berbagai macam pencobaan, persoalan, kehidupan, penderitaan, tapi hadapi itu dengan hati yang besar, hati yang bersyukur. Dan percaya bahwa segala sesuatunya ini Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya menjadi tekun, mengalami Tuhan, dan menjadi pemenang. Kenapa? Memang janjinya seperti itu. Seperti tadi di Wahyu 17 ayat yang ke-14. Saudara dan saya lah yang menjadi pemenang. Kenapa? Karena saudara dan saya satu produk,
Satu umat yang dihasilkan dari penderitaan demi penderitaan karena kebenaran firman yang saudara dan saya lakukan dengan ketekunan, saudara dan saya kuat, taf, dan murni. Itu pun setia. Kalau saudara dan saya ingkar, saudara dan saya tidak kuat di masa-masa kesukaran dan kesulitan, saudara dinilai tidak setia. Tatkala saudara dan saya tidak setia, maka kita tidak beroleh kemenangan. Tidak beroleh kemenangan. Tidak bisa masuk ke dalam peperangan bersama dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya mau menang. Hal terakhir, bicara soal pistos atau setia, juga bicara soal memelihara iman. Saudara yang kekasih, seringkali kita dengar bahwa ucapan berbahagia orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan setiap kebenaran firman. Memelihara, melakukan apa yang kita dengar dalam kehidupan kita sebagai firman Allah, sebagai kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita dikatakan orang yang berbahagia. Pagi ini saya katakan bahwa saudara dan saya dikatakan Tuhan, dipandang Tuhan, dan nilai Tuhan. Orang-orang yang setia atau pistos tadi, tatkala saudara dan saya mau memelihara firman. Bagaimana memelihara firman? Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya baca untuk saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman di sini pun memakai kata Yunani yang berkata pistos, yang sama dengan setia. Saudara yang kekasih, memelihara iman pun setia. Jadi kita mau jadi umat yang setia, kita mau menjadi umat yang setia tentunya. Kenapa? Karena tatkala kita setia, kita dapat menjadi bagian dalam peperangan bersama anak domba. Dan dikatakan apa? Kemenangan itu bagi saudara dan saya, umat Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita menang bukan hanya sekedar berkata menang, tapi kita menang benar-benar menang dalam kehidupan kita hari-hari, menang dalam kehidupan kita di dunia nyata, ya, menang dalam kehidupan kita lewat aspek kehidupan kita, baik di dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, di dalam sekolah, apapun kehidupan saudara, apapun kegiatan saudara hari-hari, timbul jadi pemenang. Oleh sebab itu Tuhan akan katakan kita umat pemenang, dan kita berhak mendapat mahkota kemenangan bersama-sama dengan Dia. Umat pemenang, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, dan untuk iman yang menguatkan kami bahwa kami umat yang setia. Dan tatkala kami setia, kami bersama-sama dengan anak domba dan maju dalam peperangan dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah kehidupan kami, baik jemaat-Mu, baik para pelayan-Mu, baik anak-anak-Mu di youth, di teens, di kids, orang-orang-Mu yang sudah usia lanjut Tuhan. Tapi kami tetap memiliki hati yang taat. Kami memiliki hati yang setia di dalam Tuhan. Dan kami jadi pemenang. Segala kesulitan, kesukaran hidup kami tahu itu hanya akan membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Dan kami akan tetap jadi pemenang. Saudara yang kekasih, boleh like, boleh kasih komen di YouTube-nya GBI Victory, di Victorious Devotion ini, untuk bagi sharing tentang kesaksian, boleh dukungan doa minta silahkan, boleh ada tanya tentang masalah kehidupan, tentang kebenaran firman yang saudara mungkin bingung, boleh tanya. Kami para hamba Tuhan di GBI Victory, admin juga dari Victorious Devotion akan membantu saudara terus bertumbuh dalam iman, terus ada dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Haleluya.
Kita jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan. Haleluya.